Halo, ketemu lagi di Vian Zero Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang UI UX designer. Sering kita temui terutama di era milenial, terutama di era startup-startup yang lagi berkembang pada saat ini. Seorang UI UX designer atau product engineer selalu dihadapkan dengan sebuah produk yang sering kali bermasalah atau sebuah produk yang tidak, user oriented atau lebih tepatnya banyak produk yang dibuat hanya berfokus oleh, developer oriented. Nah, ide UI UX designer ini berkembang ketika produk-produk tersebut semakin banyak bermunculan terutama produk-produk digital. Namun sedikit banyak, orang atau beberapa orang ini sulit membedakan antara UI UX designer dengan graphic designer. Eee, Pada dasarnya graphic designer dan UI designer ini mereka, hampir sama, karena dua hal ini dia tidak bisa dipisahkan. Mereka satu sama lain saling mengisi dan, yang ada di UX designer itu adalah apa yang ada di graphic designer. Tapi berbeda, di graphic designer, ada beberapa hal yang tidak dimiliki atau mereka tidak memiliki apa yang ada di UX designer. Nah, eee, untuk itu kita perlu pahami ada sedikit atau beberapa hal yang membuat, dua istilah ini berbeda. Graphic designer dan UI designer pada dasarnya adalah, salah satu bidang yang mengarah ke product engineer yang mereka atau, talent-talent yang bekerja di beberapa bidang ini, mereka berfokus, kepada desain dari sebuah produk. Namun ada sedikit perbedaan pekerjaan atau sub pekerjaan pada graphic designer dan UI designer. Walaupun mereka ini mirip, yang pada dasarnya mereka itu menerapkan hal yang sama, baik itu tentang color, dia itu menerapkan tentang font atau tulisan, tipografi, mungkin dia juga membuat sebuah vektor atau dia juga membuat sebuah ilustrasi terkait desain tersebut atau, mereka juga menyusun terkait dengan tata letak dari, produk tersebut atau produk yang mereka desain. Eee, Mereka memiliki kemiripan dan kesamaan, seorang UI designer juga melakukan hal yang sama. Mereka menata warna, mereka menyusun font yang sesuai, dia harus, memberikan sebuah impresi terkait dengan, produk tersebut atau warna tersebut kepada user, atau bahkan dia memikirkan, ilustrasi-ilustrasi tertentu agar mewakili sebuah produk yang digambarkan. Namun dari kedua, bidang ini yang membedakan yang paling utama adalah terkait dengan user interactivity. Walaupun mereka menerapkan dua pola yang sama, color, tipografi, vektor, dan lain sebagainya yang ada di dunia, graphic design, namun di UI design ini ada penambahan fitur atau penambahan fokus yakni terkait dengan user interactivity. Nah, user interactivity ini menjadi poin dasar di dalam atau poin penting di dalam UI designer, karena UI designer ini lebih berfokus kepada user atau aktivitas user. Karena produk yang dipakai atau produk yang create oleh si UI designer ini selalu berkaitan dengan produk-produk yang Eee, mobile atau, lebih mengena atau di tangan langsung oleh, masyarakat pada umumnya atau pengguna pada umumnya. Berbeda hal seperti graphic design, yang graphic design ini memang sasaran utamanya adalah tetap user, namun mayoritas graphic design ini membuat sebuah, desain hanya digunakan untuk tahap marketing saja, bukan untuk tahap komunikasi dengan si user, ini yang membedakan. Kita lihat beberapa contoh yang dipakai di graphic design. Graphic design itu selalu mendesain berkaitan dengan produk-produk, marketing atau pemasaran atau penjualan, baik itu dia kartu nama, atau banner, atau baliho, atau video, dan lain sebagainya. Nah, ini memang yang menjadikan, poin graphic design selalu berfokus dengan produk.
yang tentunya produk ini hanya disampaikan dan diterima oleh user. Di graphic design mereka tidak butuh terkait dengan interaktif, user melakukan apa, user ngapain, atau user ingin berkomunikasi dengan produk. Karena terkadang beberapa user dia ingin melakukan komunikasi langsung dengan sebuah produk. Ini yang membedakan secara real perbedaan antara graphic design dengan si apa namanya user design atau UI design. Di UI design, karena dia apa namanya memiliki sebuah interactivity, maka yang sangat difokuskan pada UI designer adalah keterkaitan atau bentuk komunikasi produk dengan si user, sehingga user merasa dapat berkomunikasi dengan produk yang ada di depannya. Entah itu yang dia lakukan yang pertama melakukan klik tombol, atau dia melakukan swipe menu, atau dia melakukan apa namanya penggeseran, hapus dan lain sebagainya. Nah, ini yang menjadi perbedaan besar antara UI designer dengan graphic designer. Terkadang pada UI design ini, dalam satu desain atau dalam satu produk, dia memiliki beberapa frame atau beberapa jenis desain. Harapannya adalah setiap desain yang dibangun ini dapat berkomunikasi atau dapat menyampaikan intisari atau maksud apa yang ingin dicapai dari produk tersebut. Ketika di graphic designer, dia hanya menyampaikan desain atau bentuk komunikasi satu arah. Produk ini maksudnya seperti ini. Maka user mau tidak mau dia harus menerima apa maksud tujuan dari si pembuat grafik tersebut. Tapi di UI design ini dia menekankan pada interactivity atau keterlibatan langsung si user dalam membuat sebuah produk. Sehingga bisa jadi user A ini memiliki kebebasan dalam melakukan komunikasi dengan si produk. Sehingga produk yang dihasilkan ini bisa secara umum diterima oleh masyarakat, seperti itu. Nah, untuk tool-tool sendiri banyak yang digunakan pada graphic design dan UI design ini hampir mirip atau sama persis, tidak berbeda antara satu dengan yang lainnya. Karena tidak memiliki perbedaan, banyak mayoritas tool-tool yang digunakan di graphic design ini digunakan juga di UI designer. Baik itu design tool seperti Adobe atau GIM atau apa namanya beberapa aplikasi-aplikasi lain sejenis yang digunakan. Atau juga dia bisa menggunakan tool-tool seperti Illustration, atau dia bisa menggunakan apa namanya kayak CorelDRAW atau Sketch atau tool-tool yang lain. Nah, di sini yang menjadi perbedaan mendasar antara graphic design dan UI design beberapa toolnya adalah tool prototyping dan tool testing. Di UI designer ini ada tambahan tool yang digunakan untuk melakukan prototyping. Prototyping ini adalah melakukan uji coba dari sebuah produk tadi ke user, seberapa jauh si produk tadi dapat diterima atau dapat sesuai dengan yang user inginkan. Sebenarnya di prototyping tool ini bisa kita juga gabungkan di testing tool seperti Adobe XD, Figma dan lain sebagainya. Bahkan ada tool-tool lain yang saat ini lagi booming dan banyak digunakan. Namun saya pribadi selalu merekomenkan untuk prototyping ini kita bisa menggunakan Adobe atau Figma, karena beberapa tool di dalamnya atau beberapa fitur di dalamnya itu bisa kita gunakan semaksimal mungkin untuk proses prototyping dan testing dari sebuah produk. Demikian perbedaan dari graphic design dan UI design. Berikutnya nanti kita akan coba beberapa tool yang ada di apa namanya di UI design, sehingga nanti kita bisa lebih mengenal seperti apa UI designer seperti itu. Terima kasih untuk kesempatan kali ini.